Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansar Akib, Stambuk A401204141. Di sini saya ingin menjelaskan yang dimaksud dengan balai pustaka, yaitu yang pertama, latar belakang. Latar belakang berdirinya balai pustaka di Indonesia erat hubungannya dengan kebijaksanaan pemerintah Belanda jauh sebelumnya. Kaum liberal yang berkuasa di negeri Belanda memandang perlu untuk meningkatkan taraf hidup rakyat bumi putera atau rakyat Indonesia dahulu. Lahirlah politik etis yang bertalian dengan moral pada tahun 1870. Politik etis ini meliputi edukasi atau pendidikan, transmigrasi, dan irigasi atau pengairan. Di bidang pendidikan, pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah seperlunya, terutama di Pulau Jawa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf berpikir segelintir rakyat Indonesia, di samping untuk menjadikan mereka sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda yang dapat digaji lebih murah daripada mengangkat pegawai dari negeri Belanda atau Eropa lainnya. Sebagian kecil rakyat yang bisa baca tulis, hal ini menimbulkan kekhawatiran pemerintah Hindia Belanda kalau kepandaian rakyat ini melunturkan kepercayaan dan kesetiaan kepada pemerintah. Pada tanggal 14 September 1908, dengan surat keputusan pemerintah nomor 12, berdirilah sebuah komunis yang satu bagian besar pemerintah karakteristik sastra dalam buku ini dikutip dari buku Profesor Dr. Rahmat Djoko Pradopo, beberapa teori sastra dan metode kritik dan penerapannya dengan penyesuaiannya. Yang kedua yaitu berdirinya balai pustaka. Makin banyak rakyat ingin membaca, makin banyak buku yang dibutuhkan. Tugas komisi makin banyak dan makin sibuk. Maka pada tanggal 22 September 1917, komisi tersebut menjadi kantor for the folk atau kantor bacaan rakyat, yang kemudian lebih dikenal dengan balai pustaka. Usaha balai pustaka dalam memajukan kesusastraan antara lain mengumpulkan atau menghimpun cerita-cerita atau dongeng daerah dan menghasilkannya ke dalam bahasa Melayu, menerjemahkan cerita-cerita Eropa atau cerita asing lainnya ke dalam bahasa Melayu, menerbitkan majalah dalam bahasa daerah yaitu Panji Pustaka atau Melayu, Parahiayang atau Sunda, dan Kejawen atau Jawa, menerbitkan buku alamat rakyat yang berisi ilmu pengetahuan praktis untuk kehidupan rakyat sehari-hari dengan harga murah, membuka perpustakaan rakyat melalui sekolah-sekolah di pelosok tanah air. Yang ketiga yaitu dampak berdirinya balai pustaka. Pada waktu itu bahasa yang dipakai sebagai bahasa karangan di balai pustaka adalah bahasa Melayu. Karena itu pengarang-pengarang balai pustaka kebanyakan orang Melayu. Hanya beberapa pengarang yang bukan dari Melayu yang menjadi penulis dalam balai pustaka.
Karena Balai Pustaka merupakan lembaga yang mendukung pendidikan, Balai Pustaka sangat berperan dalam perkembangan sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan. Jasa-jasa Balai Pustaka antara lain mempercepat pertumbuhan dan perkembangan kesusastraan Indonesia. Perkembangan dan kemajuan sastra menjadi pesat karena naskah karangan yang disusun pengarang dapat terbit dengan biaya Balai Pustaka. Pertumbuhan dan perkembangan Balai Pustaka membangkitkan semangat pengarang muda dan mengembangkan bakat mereka. Sampai sekarang merupakan gelanggang karangan, mengarang, dan mencetak buku karena berdiri di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Ada dampak-dampak yang merugikan bagi karangan yang akan diterbitkan. Karakteristik Balai Pustaka. Dalam menunjukkan karakteristik periode angkatan Balai Pustaka, Pradopo 2007 membagi menjadi dua, yaitu berdasarkan ciri-ciri struktur estetik dan ciri-ciri ekstra estetik. Struktur estetik lebih dekat dengan istilah unsur intrinsik dan ekstra estetik dengan unsur ekstrinsik.